world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. A child prays for the peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing glory to the light of the world? Glory, the light of the world is here. The drought breaks with the tears of a mother. A baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. Oh, here's the song for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. Glory to the light of the world. 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 For all who wait, for all who hunger, for all who pray, for all who wonder, behold your King, behold Messiah, Emmanuel, Emmanuel. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world. Behold your King, behold Messiah, Emmanuel, Emmanuel. We cry out glory, 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 Emmanuel, to Christ our King. Glory, God with us, God with us, Emmanuel. We cry out glory, glory, Jesus. Oh, the Lord is with us forevermore. You're the light of the world. God is with us. The world waits for the miracle. The heart longs for the little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali dalam Voice of Victory. Dan hari ini kita ada dalam tema Natal 2023
The visitation, Allah yang melawat engkau dan aku. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Wow, saudara yang terkasih, Natal adalah tentang Sang Raja yang mau datang buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya tidak bisa pergi ke sana, maka dari sorga Dia yang datang buat kamu dan aku. Itu sangat membahagiakan, sangat istimewa. Maka itu terpujilah Dia, layaklah Dia dipuji. Sebab siapa yang seperti Dia, penguasa langit dan bumi yang mau melawat saudara dan saya. Sungguh ini adalah hal yang sangat istimewa. Dan tahukah kamu siapa yang melawat engkau dan aku hari ini? Yesaya 9 ayat 5-6 berkata begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Saudara terkasih, yang datang buat kamu dan aku disebut penasehat. Itu sebabnya Dia yang akan mengajarkan engkau dan aku tentang segala sesuatu. Bahkan dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak ada dusta, demikianlah hendaknya kamu tetap ada di dalam Dia. Dia adalah penasehat saudara dan saya. Saudara, apapun yang saudara harus alami dalam bumi ini, engkau punya penasehat, dan Dia dikatakan wonderful, ajaib. Apapun yang ada hari ini buat kamu dan aku, ada Dia yang sangat ajaib dengan seluruh keajaibannya. Dia bisa menolong kamu dan aku. Saya mencatat apalagi ya yang kurang. Bahkan dikatakan Dia adalah Allah yang perkasa. Dia yang menolong kamu dan aku, saudara. Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah Bapa yang terus tidak terbatas kasihnya buat kamu dan aku, dan damai sejahteranya memimpin engkau dan aku. Ada dua hal hari ini tentang the visitation, tentang Sang Raja yang mau datang buat saudara dan saya. Yang pertama, tidak ada lagi yang kurang dalam hidupmu dan aku. Apalagi yang kurang, saudara? Dalam Natal ini, tetapkan di hatimu seperti aku menetapkan di hatiku ketika Tuhan menjamah aku di dalam Natal beberapa puluh tahun yang lalu. Aku tidak kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Karena Tuhan, Allah Israel itu, Sang Raja itu, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasehat, Dia Sang ajaib itu telah datang buat saya dan juga buat saudara. Maka itu yang pertama, tidak ada lagi yang kurang. Saudara yang terkasih, saya percaya kelahiran Yesus telah membawa pengharapan, keajaiban yang hebat. Kedatangannya menjadi jawaban, membawa jawaban bagi kamu dan aku dan bagi seluruh dunia. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, dikatakan oleh Yesaya, telah melihat terang yang ajaib. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, kamu dan aku yang tadinya dalam kegelapan, di atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. You know, ketika seorang raja pembesar datang menjumpai saudara dan saya percaya pasti ada hal-hal istimewa yang Dia bawa untuk kamu dan aku. Apalagi ini raja di atas segala raja. Abraham mengerti ini. Dalam Kejadian 18 ayat 1-11, Abraham hari itu menerima lawatan Tuhan, menerima kedatangan Tuhan, dan apa yang Dia berikan, janji tentang keturunan, saudara. Ketika Tuhan datang, dikatakan terpujilah karena Dia datang melawat kamu dan aku, dan Dia membawa kelepasan untuk kamu dan aku. Sang Raja itu telah datang untuk kamu dan aku. Apalagi yang kurang? Kalau ada orang di sebelah kanan kirimu, bilang sama dia, aku tidak kekurangan apapun yang baik karena Tuhan sudah datang melawat aku. Namanya adalah penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Aku tidak pernah kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Dia yang mengampuni dosa saudara dan saya. Dia yang menyembuhkan penyakitmu dan aku. Sekalipun aku harus lewat
lembah kegelapan, aku tidak perlu takut bahaya karena ada Dia yang sudah melawat aku, karena Dia telah datang bagiku. Benarlah kata Daud dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 27 ayat 1-3 juga berkata saudara, bahwa ketika aku bersama dengan Tuhan, aku tidak takut akan apapun juga, karena Dia adalah terangku, keselamatanku, aku tidak gemetar. Saudara terkasih, hari ini perlu engkau menyadari betapa hebat yang Dia kerjakan atas engkau dan aku, karena Dia sudah mau melawat engkau dan aku. Apalagi yang kurang? Tidak ada saudara. Maka itu bersukacitalah. Maka itu dikatakan terpujilah Dia, pujilah Dia, karena Dia sudah datang buat kamu dan aku. Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Joy to the world, bersukalah hai dunia, bersukalah jiwaku, karena Dia telah datang melawat engkau dan aku. Yang pertama, tidak ada lagi yang kurang dalam hidupku ini. Dan yang kedua, yang terakhir, saya mencatat saudara, Tuhan melawat engkau dan aku pribadi. Dia datang kepadamu dan kepadaku secara pribadi. Dia punya agenda pribadi untuk kamu dan aku. Dia sudah menawarkannya kepadamu. Tinggal hari ini dikatakan Dia adalah pintu dan Dia mengetuk saudara. Dia tidak paksa masuk ke dalam hidupmu dan hidupku. Maka yang kedua saya mencatat, terimalah Dia di dalam hidupmu. Izinkan Dia untuk melawat engkau pada hari Natal ini. Izinkan Dia untuk datang dalam hidupmu, untuk datang dalam seluruh hatimu, berkuasa atas hidupmu. Artinya kalau engkau mengizinkan dan menerima Dia dalam hidupmu, engkau mengizinkan Dia, rela untuk Dia lakukan apa saja dalam hidupmu dan hidupku. Ada agenda Dia dalam hidupmu. Yohanes 10 ayat 9-10 berkata begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hanya saudara, gak ada agenda lain. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan menawarkan, Yesus menawarkan kedatangannya, lawatannya, menawarkan hal yang sangat luar biasa. Tinggal saudara mau terima atau tidak. Tinggal saudara mau buka pintumu atau tidak. Saudara terkasih, Dia yang menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku mau memberikan engkau kelegaan. Kadang-kadang kita yang bodoh saudara. Dia sudah tawarkan dan gak ada yang seperti Dia, yang menawarkan segala sesuatu yang ajaib itu sehingga tidak ada lagi yang kurang. Tetapi saudara dan saya yang tidak mau menerima Dia. Bahkan Yohanes 15 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sadarilah hari ini Dia sudah tawarkan yang hebat itu. Tinggal saudara mau atau tidak. Kalau kamu mau, terimalah Dia hari ini. Di dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Terima Dia dalam seluruh hidupmu. Tetap tinggal di dalam Dia berkali-kali. Yesus katakan dalam Yohanes 15, tinggallah di dalamku, tinggallah di dalamku. Tinggallah di dalamku, artinya gak usah kemana-mana. Firman Tuhan berkata, jangan cari Beersheba, jangan cari Gilgal, jangan cari Bethel, tetapi carilah aku maka kamu akan hidup. Maka hari ini saudara cuma tinggal dalam Dia, tinggal di dalam hadiratnya. Jangan kemana-mana sebab di luar Dia kamu gak bisa melakukan apapun juga. Visitation, apakah kau mau menerima Dia dalam hidupmu? Apakah kau mau membuka hatimu selebar-lebarnya? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Natal, neraca akhir tahun Anda lihat apa yang sudah terjadi selama 1 tahun ini. Saya berdoa engkau memperbaiki hubunganmu dengan Dia. Tinggal di hadiratnya, jangan kemana-mana. Tinggal dalam firman-Nya, lakukan apa yang Dia mau. Ikutlah Dia, maka saya percaya lawatan, kelepasan semua sempurna dalam hidup kamu. Selamat merayakan Natal 2023. Tuhan yang melawat engkau dan aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku berdoa hari ini lawatan-Mu terjadi atas setiap kami, baik yang menonton acara ini ataupun hamba-Mu yang ada di sini. Kami menerima lawatan Tuhan, kami gak mengeraskan hati, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Take control of everything. Ini seluruh hidup adalah milik-Mu Tuhan. Kami semua milik-Mu, biarlah kami boleh terus Tuhan hidup di dalam Engkau. Kami gak kemana-mana, karena hanya bersama dengan Engkau kami boleh memiliki hidup yang luar biasa sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami menyambut Engkau Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.